Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 63010210149, program studi perbankan syariah 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ibadah haji. Yang pertama ada pengertian haji. Arti kata haji berasal dari bahasa Arab haja yahuju hujan, yang berarti qasada, yakni bermaksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah, Ka'bah di Mekah, untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud adalah Ka'bah di Mekah, Safa dan Marwah, Musdalifah dan Arafah. Sedangkan aktivitas tertentunya adalah ihram, tawaf, sa'i dan wukuf di Arafah. Sementara waktu tertentunya adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pertama Zulhijjah. Yang kedua ada syarat haji. Syarat haji yang pertama ialah Islam. Setiap dari kita atau orang Islam berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji jika telah terpenuhi semua persyaratannya. Dan jelas pula bahwa orang non-muslim tidak berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga jika ada di antara mereka yang ikut melaksanakan ibadah haji, maka ibadah haji mereka dianggap tidak sah. Yang kedua, berakal. Artinya setiap orang muslim yang waras tidak mengalami gangguan mental dan kejiwaan, maka ia berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, dewasa atau balik. Dengan demikian, anak kecil atau belum balik yang diajak bersama oleh orang tuanya untuk menunaikan ibadah haji, maka kewajiban ibadah haji tersebut belum gugur atas dirinya, sehingga ia tetap berkewajiban untuk menunaikannya saat ia telah memasuki masa akil balik nanti. Yang keempat yaitu mampu, yang meliputi ketersediaan alat transportasi, bekal, keamanan jalur perjalanan, dan kemampuan tempuh perjalanan. Yang kelima, merdeka. Seorang budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang diberikan tuannya. Di samping itu, budak termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Sedangkan wajib haji adalah kegiatan yang harus dilakukan pada saat ibadah haji, yang jika tidak dikerjakan, maka penunaian haji harus membayar dam atau denda. Rukun haji ada 6, yaitu yang pertama, ihram. Berikhram adalah niat memasuki aktivitas melaksanakan ibadah haji atau umroh pada waktu dan tempat serta cara tertentu. Yang kedua, wukuf di Arafah. Waktu wukuf bermula dari saat tergelincirnya matahari atau masuknya waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar hari berikutnya. Yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut atau memotong rambut kepala minimal 3 helai. Kemudian yang enam, tertib. Tertib adalah mengerjakan rukun-rukun haji secara urut, mulai dari tawaf sampai tahallul. Adapun wajib haji ada 5, yaitu berihram di mikot. Calon haji harus memulai niatnya dan dari titik awal tempat itu yang berniat melaksanakan haji atau umroh sudah harus memakai pakaian ihram. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah adalah menginap semalam di Musdalifah pada malam tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya dikerjakan setelah wukuf di Arafah. Yang ketiga ada mabit di Mina. Mabit di Mina adalah bermalam selama 3-4 hari di suatu hamparan padang pasir yang panjangnya sekitar 3,5 km. Waktunya adalah malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Bermalam di Mina dilakukan semalam penuh, yang boleh dilakukan mulai sore hari sampai terbitnya fajar, dan juga boleh bermalam paling sedikit 2 atau 3 malam. Yang keempat, melontar jumroh. Melontar jumroh adalah melempar batu pada sebuah tempat yang diyakini untuk memperingati saat setan menggoda Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail. Pada tanggal 10 Zulhijjah, melontar jumroh Aqobah dengan 7 butir kerikil, dan pada hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah melontar ketiga jumroh.
Yang kelima, tawaf wada. Tawaf wada adalah suatu penghormatan terakhir kepada Baitullah. Tawaf wada merupakan tugas terakhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh di tanah suci. Kemudian ada rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji ada 3 macam cara yang dapat dilakukan dengan memilih salah satu cara di antara ketiga cara ini. Yang pertama, haji tamatu. Haji tamatu adalah melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu dan setelah itu baru melakukan ibadah haji. Jenis haji ini biasanya dilaksanakan oleh jamaah haji Indonesia karena dianggap lebih mudah daripada haji ifrad dan haji qiran. Berihram dari mikot dengan niat untuk berumroh saja. Setibanya di Makkah langsung melaksanakan tawaf qudum atau tawaf awal kedatangan. Lalu diteruskan dengan mengerjakan sa'i dan diakhiri dengan tahallul. Setelah itu jamaah boleh melepaskan pakaian ihram dan terbebas dari larangan-larangan ihram. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah harus berihram kembali dari tempat tinggal atau pemondokan dengan niat untuk berhaji. Selanjutnya berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf yang jatuh setelah tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Setelah sholat maghrib dan isya dengan dijamak, lalu berangkat ke Musdalifah untuk mabit di sana. Selama mabit di Musdalifah, jamaah haji bisa mencari kerikil untuk melontar jumrah akobah sebanyak 7-10 butir. Jika melontar jumrah sampai 13 Zulhijjah, maka jumlah kerikil yang dikumpulkan sebanyak 70 butir kerikil. Lewat tengah malam, jamaah haji akan diberangkatkan lagi menuju ke Mekah di Mina untuk melaksanakan melontar jumrah. Melempar jumrah akobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan kemudian memotong rambut sebagai tanda sudah tahallul awal dan seluruh larangan haji telah gugur kecuali bersetubuh, berjumpa rayu, menikah dan menikahkan. Setelah itu menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i. Dengan demikian sudah bertahallul syani atau kedua atau terakhir. Sehingga seluruh larangan haji telah gugur bagi jemaah yang memilih cara tamatu dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Dia wajib membayar dam nusuk, yaitu menyembelih kambing. Kalau tidak mampu karena kehabisan bekal atau uang, maka berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Yang kedua ada haji ifrad. Haji ifrad ini adalah kebalikan dari haji tamatu, yaitu dengan mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umroh. Jamaah yang melaksanakan haji ini tidak diwajibkan membayar dam. Pelaksanaan haji ini dengan cara ifrad ini menjadi pilihan bagi jamaah haji Indonesia gelombang 2 yang datang ke Mekah. Sudah mendekati waktu wukuf. Kemudian yang ketiga ada haji qiron. Pelaksanaan ibadah haji dengan cara qiron adalah pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah bersama-sama. Bagi yang memilih cara haji qiron ini, dia terkena peraturan untuk membayar dam berupa menyembelih seekor kambing atau dam nusuk. Untuk pertama membaca niat, kemudian dilanjutkan setibanya di Mekah langsung melakukan tawaf qudum. Boleh dilanjutkan dengan sa'i atau tanpa sa'i. Bila diteruskan dengan sa'i, maka sa'i tersebut dihitung sebagai sa'i untuk haji dan umroh. Sehingga pada saat tawaf ibadah nanti tidak perlu sa'i lagi. Jika tanpa sa'i, nanti pada saat tawaf ibadah harus diikuti dengan sa'i. Selesai tawaf qudum, tidak boleh bertahalul untuk kegiatan selanjutnya yang berupa amal perbuatan maupun bacaan pada pelaksanaan haji qiron ini. Sejak dari wukuf sampai selesai sama dengan pada pelaksanaan haji tamatu. Kemudian ada hikmah ibadah haji. Hikmah ibadah haji adalah 1. Menyempurnakan keislaman, 2. Menghapus dosa, 4. Melipat gandakan pahala, 4. Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, 5. Memperoleh maghfirah dan ampunan dari dosa dan noda, yang terakhir yaitu terkabulnya doa dan permohonan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.